Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih berikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita sekarang bisa mengikuti acara kajian ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah berjuang dengan harta, jiwa dan pikirannya untuk menegakkan, untuk menyebarkan agama Islam ini, sehingga sekarang kita bisa mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Kami di sini selaku moderator acara kajian akan membacakan susunan acara pada kajian pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kajian acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Mujahid, mudir atau pimpinan Pondok Darussunnah Sragen. Kemudian acara selanjutnya adalah istirahat. Nanti kita istirahat sejenak. Kemudian acara selanjutnya adalah acara halal bihalal. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Tanpa mempanjang waktu, kami selaku moderator pada para jamaah agar bisa mengikuti dengan hikmat dan penuh konsentrasi. Bagi adik-adik saat acara kajian nanti dimohon jangan gaduh, jangan ramai agar tidak mengganggu acara kajian ini nanti. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara kajian kepada Ustadz Mujahid, mudir Pondok Pesantren Darussunnah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Arafah azanillahu wa iyyakum, bil khusus kepada Bapak Ketua Takmir dan pengurus DKI Masjid Arafah yang saya hormati dan seluruh jamaah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu ini, yang semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadikan hari kita adalah hari yang berbarakah, sebagaimana kita masih berada di dalam bulan, yaitu bulan Syawal,
yang mana bulan ini adalah bulan sesudah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaannya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita tetap bisa istiqamah walaupun kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Kita tidak di dalam bulan puasa, puasa sudah kita tinggalkan, walaupun kita tahu bahasanya di bulan Syawal itu ada sunnah, yaitu sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mugi-mugi ingkang dereng nindakaken lan ingkang tasih kirang, ingkang tasih kirang menika mugi-mugi enggal nindakaken amargi ampun ngantos mangke jangan sampai nanti sampai akhir ya, sampai akhir wulan Syawal delalah kok ketrucut durung sawalan. Menawi bahasanipun tiang kampung menika Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nika campuran kemawon nggih. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa penuh, mungkin ada yang enggak paham bahasa Jawa. Kalau saya pakai bahasa Indonesia mungkin kok rasanya kurang akrab gitu. Kita berada di Solo kok orang ngeboso Jawa. Mila kita campuran saja enak. Mila ampun ngantos kita ini berada di bulan Syawal ini adalah bulan yang kita seharusnya bisa istiqamah di dalam menjalankan amal ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian apa? Mari silakan ibu-ibu, masih ada tempat di depan sebelah kanan kiri, masih wonten enggak? Monggo. Sekeca mungkin enggak engkang wingking. Bapak-bapak silahkan di depan masih kosong, Pak. Nanti takut kalau yang belakang enggak bisa masuk. Mila mboten wonten sanes sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana summa atba'u sittan min Syawal fakana kasaumid dahri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan atau diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya, maka apa? Maka dia seakan-akan berpuasa setahun lamanya. Mila menawi kita menika sampun selesai wulan siam, menika bodo ya wis rada adoh ngoten nggih. Kemudian kue-kue lebaran ya sudah semakin menipis ya, maka yang belum sawalan monggo sawalan. Enjing nika mboten sah sawalan. Enjing menika mboten sah ya. Maka insyaallah ya dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang berpuasa setahun lamanya. 6 hari tambah 1 bulan. 1 bulan Ramadan, 1 bulan dalam hukum Islam atau syariat Islam itu adalah apa? Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Tidak dikenal di dalam syariat Islam ini 1 bulan itu 28 atau 31 mboten enten. Jadi usul asal hitungan hari dalam 1 bulan itu hanya 29. Kalau nanti tanggal 29 1 bulannya enggak kelihatan bulannya, hilalnya enggak muncul, maka ikmal digenapkan menjadi 30 hari. Mila Ramadan itu kalau enggak 29 ya 30. Maka ketika kita memahami bahasanya 29 atau 31 bulan ditambah 6 hari adalah kurang lebih 36 hari. Maka satu kebaikan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah 10 kali lipatnya. 10 kali lipat kebaikan yang ada. Maka kalau dikalikan 30 berarti 360 hari sama dengan setahun. Mila menawi panjenengan siam Ramadan lajeng dipun lanjekaken ya, dipun lajengaken nggih menika napa? Siam 6 hari di bulan Syawal, maka insyaallah seperti berpuasa setahun. Monggo amalan yang luar biasa yang hanya ada di bulan Syawal ini jangan sampai kita lupakan atau kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bulan Syawal menika adalah bulan yang mana sesudah bulan Ramadan, sesudahnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ini hitungan bulan-bulan di dalam Islam. Bulan Syawal, kalau kebanyakan kita memahami adalah bulan peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Bahasanya apa? Tidak lain ketika kita meninggalkan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, itu bagaimana kita berusaha untuk bisa menjaga istiqomahnya kita, amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita teruskan di bulan Syawal, bahkan bisa kita tingkatkan. Jangan sampai bahwasanya amalan-amalan ibadah dan amal soleh yang penuh kita lakukan di bulan Ramadan ternyata ketika kita memasuki Syawal sudah lupa semuanya. Ampun ngantos. Mila, inilah kesempatannya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita karena sempat nikmat dan sempat sehat. Kesempatan dan kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mila dipun sebatakan wonten hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mana banyak manusia melalaikan kenikmatan tersebut, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah menawi wonjing saged jamaah subuh wonten masjid. Jamaah mboten. Biasane Ramadan atau absen, delalah bar Syawal lah ngantuk iki mau bengi malam Minggu, acarane teko esuk delalah karipan ra ning masjid. Maka apa? Sebagaimana kecewanya kita kalau meninggalkan sholat jamaah itu pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai di bulan Syawal ini kita anggap biasa, ya, tidak menjaga sholat di masjidnya, wis biasa, iki metu ka Ramadan. Dosane awake dhewe wis diampuni. Kebaikan kita sudah banyak di bulan Ramadan dan sebagainya. Ini sesuatu yang perlu kita sadari, kita perlu muhasabah. Sehingga dengan adanya muhasabah yang kita lakukan, kita akan bisa lebih memberikan semangat lagi. Iya, apakah kita ini termasuk hamba-hamba Allah ya, yang bertemu malam Lailatul Qadar, yang diterima amal ibadah kita dan amal soleh kita, yang diampuni dosa-dosa kita, walaupun itu semua harapan kita ketika kita keluar dari Ramadan. Milan apa? Termasuk tanda-tanda orang yang mendapatkan adanya malam Lailatul Qadar apa? Dia tetap bisa menjalankan amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, dilanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan Ramadan dan 11 bulan yang lainnya adalah bulan yang sangat banyak yang manusia banyak lalai di dalamnya. Mila, termasuk di antara apa sih tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Sanggonilan untuk wong siji apa punjul ngaten. Maka pengertiannya itu gitu. Turunnya Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir malam-malam ganjil ya. Yang jelas apa? Siapa saja yang beramal ibadah dan beramal soleh di saat turunnya Lailatul Qadar dan amalannya diterima oleh Allah, maka orang tersebut sama dengan dia mendapatkan kebaikan dan keutamaan lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan menika pinten? 83 tahun 4 bulan. Jadi kados dene tiyang menika saged nindakake amal kesainan, amal soleh langkung sae tinimbang 8 dosa 3 tahun sekawan bulan. Ketika apa? Ketika dia bisa beramal ibadah di saat turunnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah tahun niki ketok aku entuk Lailatul Qadar. Jamaah Masjid Arafah ketok ketemu Lailatul Qadar gitu. Malam pinten kalau wingi? Ngapunten. Ningali tanda-tandane mboten? Lihat enggak Mas? Ketoke malam pinten kalau wingi? Nek Arafah pinten?
23 atau 21 atau 25, 27, 29 malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Tandane napa to? Nek enjing saat malamnya turun Lailatul Qadar, naik lantai kedua lihat ke arah timur. Ini hadis yang paling sahih tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Pagi harinya ketika malam turunnya Lailatul Qadar, matahari itu terbit dan sinarnya redup, tidak menyilaukan mata. Berarti wau dalu turun Lailatul Qadar. Mirsani mboten kok niki. Lihat gak Mas? Delala nggih mboten ngecek. Ya, pokoknya ini era malam kurkuran selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur nih. Pun. Maka apa? Malam-malam itulah. Monggo ngajeng tesi kosong Pak. Mungkin ndak mburi anu. Monggo Mas silahkan, depan masih kosong. Maka di saat itulah ketika pagi harinya, malamnya malam turun Lailatul Qadar, matahari terbit, sinarnya redup, tidak menyilaukan mata. Berarti wau bengi turun Lailatul Qadar. Pada 10 hari terakhir malam-malam ganjil. Alhamdulillah aku mau bengi tutuk salat tarawih, khataman Qur'ane. Khatam ping pinten Ramadan? Ping pinten? Berapa kali dia khatam? Nah, adik-adik ini yang ditanya. Berapa kali khatam? Ada yang khatam Quran belum Ramadan? Ayo coba angkat tangan siapa yang sudah khatam Quran? Baca khatam Quran selama Ramadan. Ada enggak? Belum? Ada? Alhamdulillah. Berapa kali? Sekali? Alhamdulillah. Luar biasa. Putra wayah putu menika menawi kita punya adik-adik ini generasi-generasi yang luar biasa. Jadi kalau masjid ini ku nun sewu nggih sing sepuh-sepuh, sing ngebaki kok swidak tahun munggah. Alah, lumrah biasa. Ngoten sewu. Kuwi ra wis tamat kabeh calon mati, anggere cedhak umure wis cedhak ngono sregep nang masjid. Kula saniki pun pensiun. Saniki kerjaan kula ngibadah lah dhisik zaman jadi pejabat lali gitu. Ning anggere di pensiun wah sregep ning masjid ra karo-karuan. Ning nggih tesis alhamdulillah sae. Mugi-mugi niku husnul khotimah ngoten. Kula mboten ngelek-ngelek lho nggih. Amin ngoten nggih sing sepuh-sepuh niki. Enten sing nyusani swidak minggah. Enten nggih? Enten kathah ngoten. Oh nggih lampun putih kabeh padha kula. Kanjeng Nabi menika ngendikaken a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umure umatku ki antarane swidak 70. Mila nek swidak tahun munggah menika mula pun ngati-ati. Napa meneh punjul 70 punjul menika bonusipun pun kathah. Jenengan ngertos manusia yang tertua di dunia itu di Sragen, tangga kula. Kula Banaran, kula menika kampung Cemeng, tapi baru saja meninggal. Usianya 145 tahun. Jelas sing urip. Anake do mati kabeh, barakane wis nyewu kabeh seli punjulnya. Putune mati, canggah, wareng, udek-udek siwur napa meneh mboten kertas, Pak. Kabeh entek. Ngasih mun nyepake terbelo niku sudah nyiapan peti mati, ora mati-mati. Bosen sing urip. 145 tahun coba imang penggalih. Nih. Tibake wae wong bosen urip nggih. Nek awake dhewe ra pengen urip terus ngoten nek. Gitu. Nun sewu menika. Ada manusia yang sudah bosan urip, inilah orangnya. Kemudian baru saja meninggal dunia, ini termasuk masuk Guinness Book manusia yang tertua di dunia 145 tahun ada di Sragen. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita ingat itu hanya satu. Sing liyane menika swidak tahun deksek 70 deksek ada. Ngoten gitu. Mila napa? Nek pun sepuh-sepuh menika maning kalih Mbah, monggo salat Mbah. Pak De, Mbok De, Simbah, ala somben bae. Somben kapan? Pun pensiun, pun sepuh, dijak sholat ji angel, jak ngaji angel, jak ibadah angel. Masya Allah. Napa menika sing dipadosi? Mila kita menika kedah mangertosi. Marilah kita menjaga bahasanya apa? Allah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan itu luar biasa. Dan itu nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kesempatan dan kesehatan adalah nikmat yang sangat mahal. Nek mboten percaya, mangke mang jalan-jalan bar pengajian yang rumah sakit diarsis, yang PKU, yang RSUD nonton, kathah tiang-tiang yang mereka terlentang di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya. Mereka sedang sakit.
Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sembuh. Itu apa? Sebagai pepenget peringatan kita. Nek menungso menika diparingi sehat, sok lali syukuri. Ketika Allah mencabut kesehatannya baru sadar, aku sesuk nek sehat arep sregep ning Masjid Arafah. Salatku arep ngarep dhewe soft nih, burine imam. Ning bareng mantuk saka rumah sakit yo lali meneh. Niki rak biangeten to basane Perancis. Mila mang penggalih. Ada para salaf, contohnya Al-Imam Al-A'mash, dia menyatakan selama 70 tahun lamanya tidak pernah ketinggalan saf depan dan di belakangnya imam. Jadi 70 tahun lamanya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi mang penggalih, ini manusia yang ajaib lho nggih. Nek ra ajaib napa enten? 70 tahun suwe ini ra tau ketinggalan saf pertama di masjid. Saat durunge imam takbiratul ihram pun enten teng burine. Dadi mboten nate masbuk kaya awake dhewe. Subuh mangkane masjid, duhur ra iso, soalnya sibuk kerja ning pasar ning kantor ngoten. Mengke luhur ning masjid ngasar lali ngoten. Maghrib saged ngisais ngantuk. Napa meneh subuhan? Salat subuh menika salat yang paling utama dan paling berat ngertos. Sebelumnya salat Isya, mila Kanjeng Nabi ngendikaken man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisful lail. Sing sapa wonge gelem salat Isya kan di jamaah, tiang menika kados dene salat separuh wengi. Ngertos? Oh didalu sing salat Isya jamaah sinten? Mula kula matur nggih, nek jenengan dadi tanggane masjid kok mboten sregep ning masjid, biangeten. Bangetan saya menika. Sing dikandhake tanggane masjid napa? Sing celak daleme napa sing mireng suara adzan. Ngoten. Ayo, sapa mae dhewe sing ra krungu adzan, ngoten. Arep pojok cedhak asalam cedhak UMS mriku ngalor ngidul krungu adzan. Pokoke anggere krungu adzan menika tanggane masjid. Saya menika. Maka apa? Kalau kita bisa menjaga sholat kita seperti sholat Isya, orang yang menjaga sholat Isya berjamaah itu sama dengan keutamanya menjaga sholat separuh malam. Kuat mboten sholat separuh malam? Bar maghrib sholat rong rakaat salam terus sampai jam 12 bengi. Nate dereng, nate Bu, nate Pak, nate dereng, dereng. Mosok durung nate. Sholat nopo Ustaz niku? Sholat sunnah mutlak mbok meneh. Sholat sunnah itu ada muqayyad, ada mutlak. Muqayyad itu sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat lail, ya, sholat hajat, sholat macam-macam. Itu muqayyad terkait dengan sesuatu. Kalau sholat sunnah mutlak itu pokoknya kalau kita ingin mau sholat itu sholat aja. Yang penting tidak waktu yang terlarang. Saat matahari terbit, saat di tengah-tengah, saat tenggelam. Mau sholat kapan saja monggo sholat. 2 rakaat salam, sak kesele. Pun. Atas. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Mila nak pengen rasake bar marib sholat rongkoat terus nanti jam 12 bengi. Nek kuat niku ganjarane padha wong sholat Isya berjamaah. Nah niku. Mula ampun dianggap enteng nggih. Nek awake dhewe menika lah ganjaranku sakeh aku ki bar Ramadan, wingi khatam ping 3. Alhamdulillah khatam ping 3. Ning tesih kalah kali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menika sesasi Ramadan khatamane ping 60. 60 kali. Nggih napa enten Ustaz iso khatam isi. Lah enten Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 60 kali, jadi sehari bisa khataman 2 kali. Tiang menika menawi sampun lancar masipun. Gitu. Jadi 1 juz itu ya rata-rata 20 menit bisa selesai. Bacanya udah bener lancar cepet ngoten mawon. Mula nek sedina sewengi entuk 2 khataman niku nggih masuk akal seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran dalam Ramadan. Ini contoh. Mila napa? Inilah keutamaannya yang kita dapatkan. Mila jangan sampai kita itu lupa dengan keutamaan yang ada. Alhamdulillah aku khatam ping pisan, pindho telu alhamdulillah, iso ping 4 alhamdulillah. Nah, walaupun kita melihat masih banyak para salaf yang jauh mereka lebih banyak mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Sehingga apa? Inilah kesempatannya yang mana kita harus bisa mengambil ibrah yang ada. Mila mboten wonten sanes kesempatan yang Allah berikan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita
Ini perlu kita syukuri ya. Lebih-lebih kita baru saja dekat dan meninggalkan Ramadan berlalu meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala ngendikakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat dan banyak-banyak istighfar. Kanjeng Nabi menika sedinten sedalu masuk istighfar, dalam satu riwayat disebutkan 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya. Tapi awak dhewe maca adzkarus sobah esuk minimal maca sayyidul istighfar sekali sosok lali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Niku nek saged enjing bibar salat subuh mang waos gitu. Mengke sonten saderenge tenggelam matahari nggih mang waos. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari dan dia meninggal sampai malam hari dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Barang siapa yang membaca malam hari sampai pagi harinya dia meninggal, dijamin masuk surga. Dengan apa? Membaca sayyidul istighfar. Mun hafal dereng dek adik-adik? Hafal? Nek dereng hafal nanti diajari sama mas-masnya ini, ustadz-ustadznya ngajar TPA. Diajari mas, baca dzikir pagi petang. Itu senjata yang paling ampuh bagi orang beriman. Contoh meninggal, baca dzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Sing sapa wonge maca iki telu ping telu, esuk telu, sore telu, tiang menika dipun jamin dijaga oleh Allah, punya tameng yang luar biasa, tidak akan diganggu makhluk yang jahat, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ning kathah tiang kesupen. Atas. Milan apa? Suatu saat Khalifah Utsman bin Affan ditanya, ya Khalifah, kenapa disengat kala jengking? Aku mau sore lali ra maca dzikir nggih menika a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, disentup kalau jengking, dintup kalau jengking. Kesupen mboten maos zikir sore hari, maka apa? Kala jengking bisa menyengatnya. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi suatu saat disengat kala jengking, kata beliau, aku tadi sore lupa tidak membaca bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Nek jenengan saged maos menika pagi hari sore hari 3 kali, yakin dijamin tidak akan diganggu makhluk yang jahat yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak niku menungso, binatang buas berbisa macam-macam. Ya. Yang tidak nampak jin setan dan bala kurawanya niku. Niku yang tidak nampak. Maka akan dijaga ketika apa? Ketika kita senantiasa terlatih dan terbiasa membaca dzikir pagi petang. Mila bagi ustadz-ustadz TPA nanti adik-adik diajari, ada buku pegangan Hisnul Muslim atau dzikir pagi petang, diajari di samping apa belajar membaca Quran, karena itu tameng. Mila, inilah kesempatan yang harus kita raih. Kita berada di dalam bulan Syawal. Kalau adat istiadatnya orang Indonesia ini ada istilahnya halal bihalal. Gitu. Ning niku enten teng mriki lho. Nek basa Jawane pangapura ing pangapura. Menika halal bihalal. Nek teng Arab mboten enten. Saya tinggal di Arab bertahun-tahun. Tidak ada namanya acara halal bihalal di bulan Syawal. Ya, di kantor, di sekolahan, di masjid, di mana nggak ada. Itu kalau di Arab. Kalau adatnya kita di Indonesia ada. Itu hanya sekedar al-adah, itu adat saja. Kalau itu baik tidak mengapa. Angsal mboten Ustaz, lho ora oleh ngopo? Wong halal bihalal ning masjid, apik pengajian rungokke ceramah ngoten lho. Napa meneh ngangge masyaallah ada snacknya, ada makannya, masyaallah. Kowe ngono dijak ing masjid kok ya delalah cek angel ra karo-karuan. Jane setane pinter men to iki sing nika gondeli tiyang ini. Maka ini kesempatannya. Di bulan Syawal ini kita saling melepaskan kesalahan di antara kita sesudah kita melepaskan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah ngendikaken wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak membaca istighfar. Ini kunci kebahagiaan tiang gesang.
orang hidup itu punya kunci kebahagiaannya. Kunci kebahagiaannya menika mboten kunci mobil, kunci omah, kunci gudang, kunci toko senes. Kunci kebahagiaan yang sebenarnya, kunci mobil ya alhamdulillah. Saiki duwene Pajero disyukuri. Pajero tenan nggih, mboten keri panas jaba jero mboten, Pajero tenan. Iso Pajero sesuk iso tuku Lamborghini alhamdulillah gitu. Ning nggih padha angger teko Bangjo ya iso cek macet ngoten. Nah, syukur iso tuku helikopter nika sing kanggo dadak Bangjo mandek nika. Maka apa kita syukuri? Kalau seandainya Allah memberikan kunci-kunci, yaitu apa? Sarana hidup di dalam hidup kita. Tapi di sana ada kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Gimana kenapa? Yang pertama, apabila Allah memberikan nikmat syukur, apabila Allah memberikan ujian sabar, yang ketiga orang itu banyak-banyak bertaubat dan istighfar. Syukur, sabar, istighfar, mereka kunci kebahagiaan. Pun siapa saja kita, entah kita mahasiswa, kita dosen, kita pejabat, kita rakyat biasa, laki, perempuan, kaya, miskin, kalau kita bisa syukur, sabar, istighfar, itulah kunci kebahagiaan kita. Saya itu menika. Nek mboten, nek dereng saged ngraoske, mang raoske, kita betul-betul penggalih saestu kita rasakan. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bertaubat, dan banyak-banyak sabar atas ujian dan musibah yang datang kepada kita. Inilah konsep kebahagiaan di dalam hidup kita. Mila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita napa? Bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa sih janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah? Allah akan sediakan surga kepada mereka. Orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, fafirru ilallah, maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah menika swarga. Swarga menika apa? Disebutkan dengan kalimat yang itu menggunakan kata tunggal, jannatin, mboten jannat, jannatin arduhas samawati wal ard. Sak swarga niku luase seluas langit dan bumi. Omahe dia pinten, Pak? Wah, alhamdulillah omahku 15 ping 15. 3 lantai. 3 lantai. Lah ning jenengan teng dalem mun simbah-simbah ngoten mung putranipun mentas kabeh. Mboten enten wayah putunipun naik lantai 2, lantai 3 rekasane ra karo-karoan, paling sing digoni sak kamar, ngisor dhewe. Kalau kita di dunia ini punya rumah yang luas, yang megah, yang mewah, ngene. Enten sing omahe luas, saya punya rumah 1000 meter, full bangunan. Nek enten nggih alhamdulillah. Sak patok ngono, sak patok pinten? Sak pathoke beda-beda, angger saben tempat beda, nek sing 3.000, nek 9.000, nek 4.000, alhamdulillah. Bahkan rumah termewah yang di Amerika yang bisa membeli hanya sekitar berapa ribu orang itu harganya berapa triliun, luasnya yaitu 1000 meter full bangunan, semuanya ada di dalam. Gedung film ada di dalamnya, biliar ada di macam-macam dalam. Sudah. Ini rumah yang harganya triliunan. Ternyata hanya kurang lebih 1000 meter. Jadi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman itu surga. Bangunan swarga menika benten kalian bangunan ing alam donya. Semen, watu, pasir, kayu, keramik, surga tidak ada. Surga bangunannya terbuat dari emas, perak, berlian, lu'lu' wal marjan, adzhab wal fiddah. Lantainya minaz za'faran. Coba. Minyak wangi yang sangat harum gak kita terbayangkan. Kalau kita masuk masjid, alhamdulillah sekecam mlebet masjid niku adem asrep, enek AC-ne, enek kipas angin gitu, karpete resik ngoten nggih. Wong Islam iku kudu ngono, ngoten. Kemudian apa? Kita tahu surga nanti lantainya itu za'faran. Baunya sangat harum, minyak wangi yang sangat harum. Bangunannya terbuat dari emas dan perak. Ibu-ibu ten dalem gak ada emas pinten, Bu?
Sekilo Ustaz, alhamdulillah berarti kudu ngetokke zakat mal ini 2,5%-nya. Kalau sudah 85 gram itu sudah keluarkan zakatnya. Kalau 1 kilo berarti sudah ngetokke zakat. Nah, ini ketoke nggih luwih punjul ke sekilo gitu. Mas Agus, Mas Bambang, Mas Joko niku rak 1 kilo. Kalau gadah emas nih nun sewu gede-gede mana. Ya. Maka apa? Kalau kita di dunia paling hanya gadah emas 10 gram, 2 gram. Nek teng Arab mboten enten. Cari cincin yang 0,5 gram, malah diguyu. Cincin 0,5 gram. Ya. Kalung sing 2 gram bae mboten enten. Nek teng Arab niku kaya ketoprak kualunge renteng, gelang renteng, anting-anting renteng gitu kan. Mengke tesih ngangge sabuk rentengan. Mula dadi wong Indonesia pinak bianget, Mas. Sudah nikah belum? Nikah di Arab sudah nikah? Alhamdulillah. Nikahnya Indonesia murah meriah kan dirawani nikah. Seperangkat alat sholat itu gratis ke mertua. Sajadah ruku tambah Quran. Ini coba, masya Allah nih. Ngono cek rawani nikah meneh. Nek teng Arab pripun? Emas dan seperangkatnya, kalung, anting-anting, gelang, ya, cincin, sabuk. Sabuk nih kok, nggih Mas. Milah nek jenengan medal Masjidil Haram, Masjid Nabawi, renteng-renteng yang toko emas niku sabuk emas itu. Itu untuk perhiasan para wanita di Arab. Nek arep ngelamar ditompo lamarane, bapake tanglet, "Kamu mau bayar anak saya berapa? Emasnya berapa kilo?" Lah nek wong iso dirasani no. Wah, ra sida arep ngelamar anake. Bapake matrek ngoten. Nuwun sewu niku kita. Niku nggih jane pikantuk dalam syariat itu. Karena saya sakniki wong penggalih niku. Bapak ibuke sing nyekolahke awet cilik TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 nganti S3. Lah kok penak men teko Joko nglamar njipuk prung lunga. Engko nek bodho mung garani roti kangguan sak kaleng, gek jero isine rengginang neh ngapusi coba. Niku napa mboten tentekan lho adik guyu. Nggih. Engko nek Bali nggawa beras sekintal, pitik jago bobon digawa, gula teh bapak ibu digawa kabeh. Niki jenenge wong urik golek bathi niku. Putra ra ngoten niku, gitu. Engko ibuke bapak seneng wah anakku bali ke Jakarta, pinter ayu ganteng tenan. Nukokke jarek ibuke, nukokke kerudung, gawake roti kongguan, gawake beras, gawake gula teh, mengke Bali digawani napa-napa. Ning sok-sok kathah lari nggih kesupen kali tiyang sepuh niku. Maka apa? Inilah contohnya kalau di Arab tuh orang nikah itu mahal. Nih. Nah Indonesia Masya Allah murah meriah. Sok gratis barang. Lah Pak maharnya? Maharnya cukup membaca juz amma saja surat An-Naba. Entah-entah nih. Nah, mulane enten tiyang sepuh yang ya, kalau kita adat kita kan nggak ada. Ya. Jane nggih pikiran tuh le. Cak estum nih. Aku ra meden-medeni sing mas-mas sing rung rabi loh. Para bapak itu semuanya boleh menakar anak putrinya itu dengan harga. Karena itu adalah haknya orang tua. Dan itu penghargaan. Saya tanya kepada orang-orang Arab, kenapa sih seakan-akan orang Arab itu menjual anak? Enggak menjual. Ini enggak menjual. Ini penghargaan atas orang tua yang mendidik anaknya. Apa penghargaanmu kepada anak saya? Ini kalau jadi nggak tahu. Ibu-ibu pasang kuda-kuda. Woi sesuk nenek sing lamar. Lah nika, niku sewu nika. Lah nek dudu adate mesti dirasani tanggon. Walah. Kayak nek ra entuk anek wong sugih ora nek ra nglamar nggo emas sekilo ra dikeki ngono. Engko rung klambine, rung tukane, rung napa rung go acara walimah wis ra wani rabi tenan. Lah mahasiswa kos numpang kok itu. Nuwun sewu nika. Maka apa? Ini contohnya. Ini contohnya. Sehingga apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan janji Allah yang surganya itu seluas langit dan bumi. Seluas-luas rumah kita itu masih kalah dengan nikmatnya surga. Orang ketika memasuki surga akan lupa semua penderitaan dunia. Maka Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, kapan kita itu istirahat dari capeknya dan lelahnya hidup kita?" Tiang gesang menika enten kesel mboten? Nek ra kesel dudu urip. Jenengan di problema rumah tangga, istri, anak, suami, istrinya, tetangganya, problema kerjaannya, problema kuliahnya. Setiap orang hidup pasti punya masalah dan problemanya. Ngertos? Ora enek wong dikandhake urip ki ora ndek masalah problema ngapusi. Orang hidup itu pasti punya masalah dan punya problema. Sehingga apa kata Imam Ahmad?
kita akan istirahat ketika kaki kita menginjakkan surganya Allah. Itulah istirahatnya kita. Jadi nek jek urip nika derenteng istirahate. Nika terus saya kathah masalah jenengan gadah utang mlebu hotel berbintang 5 aja kelingan. Kantos. Saestu menika. Saya pernah umroh bulan Ramadan menika ngantarkan jamaah dan wali santri kita di Jakarta ini nginep 10 hari hotelnya di depan Masjidil Haram Zam-Zam itu satu kamar 10 hari itu sekitar $11.000 ya. Jadi sekitar 120 juta satu kamar 10 hari terakhir nih kok mergo rebutan nih. Lah kalau tangkap ini satu kamar berapa? Ini harganya kalau dikruskan sekitar 120. Lah aku nek ditawani ini pilih nginep yang Masjidil Haram bete kene aku. Gini apa nggih? Lah iso gawe omah ning Sragen 120. Lah kon nginep 10 dina wongku paling balike mek salin tok adus ngoten. Pilih ning Masjidil Haram. Ning mboten ngerti, turune nggih padha nek ngiler nggih ngiler. Diutang ijek kelingan ngoten lho. Wah, mlebu hotel berbintang 5 C. Wah, ya, 10 dina regane 120 yuta menika diutang ijek kelingan. Niku teng alam donya lho nggih. Apa enek wong sing mlebu hotel berbintang 5 utange lali? Ora enek. Masalah lali mboten enten. Pasti kita akan terus ingat. Berbeda ketika kita itu memasuki surganya Allah. Semua penderitaan dan kesusahan itu lupa. Ada contohnya, ada disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Besok pada hari kiamat Allah akan memanggil seseorang yang sangat menderita, sangat susah. Banyak penderitaan, banyak susahnya. Bahkan orang yang paling menderita di dunia. Dipanggil oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiang menika dimasukkan surganya sibghatan, dicelupkan, ditarik lagi. Mboten suwe-suwe mlebu bleng, tarik meneh ngoten bahasane awake dhewe. Mung ngidak tok balik meneh. Bareng tiang menika mlebet dateng swarga sedhela menika ditangketi Allah. Apakah kamu pernah susah dan pernah menderita? Orang tidak ya Allah, kami nggak pernah susah, nggak pernah menderita. Coba. Lupa semua penderitaannya ketika baru saja dimasukkan surga. Semua kesedihan, kesulitan hidupnya lupa. Kenapa? Karena nikmatnya ketika kakinya menginjak surga. Ngertos? Mula pengen badan mlebu swarga. Pengen badan? Pengen dek. Pengen dek. Nek pengen mlebu swarga sregep sinau, sregep maca Quran. Syukur-syukur iso hafal Quran. Ngertos? Maka nanti antri. Jadi antri. Jadi jangan sampai nanti adik-adik kita ini nggak ada calon-calon jadi dosen yang hafal Quran, jadi dokter hafal Quran, jadi saintis hafal Quran, pejabat yang hafal Quran itu kan. Jadi ada beberapa gubernur wali kota yang hafal Quran, ya, masya Allah luar biasa. Karena apa? Ini generasi kita. Milo, nanti adik-adik ini kasih semangat. Nanti nih hafal Quran, sok bentak leboke pondok Darussunnah ning Sragen. Lah, pondok tengah sawah. Nuh saya usah tapi. Pondok ning tengah sawah mung masjid tok tebake. Lah. Sing daftar mereka antri, sing ditampa mung 20, 200 lebih yang kita terima hanya 20 saja. Seleksi. Rata-rata masuk SD itu sudah hafal 2 sampai 3 juz yang kita terima. Sekarang luar biasa loh, persaingan anak-anak SD itu saya juga heran. Bahkan yang paling banyak SD masuk itu 17 juz. Tahun kemarin nggak terima, tahun ini daftar lagi kita terima. Wingi mau masih saya adine. Ya. Bahkan yang lulus SMP sudah ada yang hafal Quran berapa anak. Coba, luar biasa. Sekarang ini Masya Allah ya, tanya para akademisi, para profesor doktor yang mereka sudah mengakui anak-anak yang hafal Quran diberikan kesempatan untuk kuliah bisa gratis, diskon, bahkan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Milo dikasih kesempatan, sok benek kowe pinter, UN apik, pinter ngaji, pinter maca Quran, tak lebokke ning pondok pesantren. Ya ngoten, kertas. Jadi ampun diwedeni-deni ya, Dek ya. Bentar, Dek, dengarkan, Dek. Kowe nek bodho wakal tak guak ning pondok. Lah, niku klien tuh zaman dhisik ngoten. Saniki mboten enten critani. Sukulan jobo buka pendaftaran durung enek sing daftar, pondok pun nolak-nolak santri, ngertos. Sudah nolak-nolak santri pondok pesantren itu. Ya. Sukulan luar masih susah cari siswa, pondok pesantren sudah nolak-nolak. Ngertos. Ini contohnya apa? Kesadaran kaum muslimin untuk menyekolahkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penghafal Al-Quran. Mereka berebut sehingga apa? Berbahagia orang tua yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran,
yang mereka alim soleh, yang mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah ketika kita memahami bagaimana Allah menjanjikan surga kepada kita. Yang ketika surga kita masuki melalaikan semua penderitaan dan kesulitan kita. Inilah janji Allah. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu akan diberikan dan persiapan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada kaitannya dengan surat Ayatus Siyam di dalam surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa ketika kalian berada di dalam bulan puasa menjalankan ibadah siam. Dan Allah menjanjikan orang yang kembali kepada Allah, yaitu apa? Akan disediakan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya fi sabilillah dalam keadaan lapang dan sempit. Aku sembenek sedekah infak nek wis sugih. Kapan sugih? Wong pira nek dikandhake sugih? Mbok sugih sepira nek dikandhake sik kurang. Nggih napa nggih? Di kampung saya itu ada, pokoke nek sak kabupaten bapake, bojone, anake wis ora oleh tuku lemah. Mergo wis pepunjulen. Saestu menika. Suatu saat saya datang ke rumahnya, ya, maka pembantunya datang. Ini ada ustaz datang, buatkan teh, keluarkan mete, emping dikeluarkan. Nek aja lali nduk, aku ora nganggo anu gula. Catanya, kenapa Pak? Saya diabetes ustaz. Saya enggak makan emping, asam urat. Saya enggak makan daging kambing, darah tinggi. Wah, masya Allah. Sugih kaya ngono tibae daring nggih mboten sakedan napa-napa. Kula tanglet jenengan nek sare jam pinten, Pak? Saya itu kalau tidur di atas jam 12. Lah napa? Nggih pikirane kathahku nyang kono tukune ditutup, nyang kono mobil, nyang kono sawah pun macem-macem. Coba niku penake nang ndi dadi wong sugih ngono ngerti? Coba. Nggih to. Mila awake dhewe sosok masyaallah nek tiang dusun menika. Petani utun ngoten. Nang sawah bali ning omah, nglusu ning dhuwur ploso gitu. Ngarep lawang mangan jangane bayem nganggo sambel tempe goreng segere ra karo-karuan. Niku ngualahke. Gitu. Masya Allah, saestu menika. Ini itu kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa. Maka inilah sesuatu yang harus kita ingat. Sehingga apa? Sehingga betul Allah Subhanahu wa taala menyanyikan orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga itu apa? Orang yang mau melakukan infak sedekahnya. Jangan hanya di bulan Ramadan ya, di luar Ramadan. Nyah ngoten. Gem apa? Seneng weweh. Kalau kita tanya, saya hidup di Yaman itu bertahun-tahun, lebih dari 11 tahun. Ya. Saya nggak pernah merasakan nikmatnya berdampingan dengan orang Arab itu ketika saya di Yaman. Belum pernah kenal orang, suatu saat sholat di masjid datang, kemudian ketemu pengusaha paling kaya di Yaman, jak ngobrol, ahlan Indonesia, itu orang Indonesia, dari mana Pak? Mau pulang? Enggak, saya baru 3 tahun belajar. Kalau pulang saya kasih tiket PP pesawat sama keluarga. Wah Masya Allah, habis itu urek-urek tanda tangan. Nanti datang ke kantor saya besok datang. Ini tanda tangan, datang ke kantor besoknya ternyata kita datang tuh ke edit sak gepok 175 juta. Kenal hanya 5 menit ternyata urek-urek mahasiswa ngoten. Wah, Masya Allah. Lah kuwi nek Indonesia tangeh lamun kan geblak nek awake dhewe gitu. Jawi, nggih mboten. Mana ada kita seperti itu. Wong takmir masjid ajeng poso keling nggawa napa proposal. Pak, mungkin jenengan galah takjil nggih. Nika jatahe buka bersama. Loh, nek akeh men jamaah Arafah ngasih 200 piye? Aku kabotan disungguh wong telu alah. 200 sik kabotan. Maka ketika saya ceramah terakhir di Masjid Raya Sragen, akhir bulan Ramadan pas hari Jumat nih, itu takmirnya sebelum saat ceramah adalah diumumkan infaknya minus 25 juta untuk iftar, karena setiap hari jamaah Masjid Raya menyediakan 500 paket setiap hari, jadi setiap hari itu 5 juta untuk berbuka dan sahur. Tapi sampai akhir Ramadan minus 25. Habis itu saya singgung, kemudian saya singgung ceritakan, nek wong ngerti ngei buka poso itu diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari siksaan api neraka. Di antara riwayatnya seperti itu. Orang akan berebut untuk mendapatkan keutamaan memberikan tafjil orang berbuka. Bareng rampung ceramah 20 menit, takmir mantap ustaz ceramahnya.
Bareng niku napa kula bali tiang studi, Masya Allah Ustaz, bar jenengan ceramah enten musafir mampir salat 20 yuta entong beleng 20 yuta Ustaz. Teko 4 yuta 5 yuta pun lunas Ustaz nih kabar. Ya coba ini. Niku jenenge buka atine. Ya, nek awake dhewe mlebu kotak infak. Lah iki mau lali nggo 10.000 1.000 gimana. Kleru mleboke 1.000. Celuki tamire, Mas. Tadi saya keliru, tadi sebenarnya saya mau infak 10.000 nanti kembalikan 90.000. Napa enten ngoten. Wong infak jaluk jujul nek ra jamaah Arafah. Nek mboten enten lha mriki lho nggih. Entene Jakarta Surabaya mrika. Nah, nun sewu. Niku mboten enten 1.000 ku nek nang masjid mlebu kotak infak wabot. Ning nek dibetok teng Matahari Mall, teng napa Grand Mall niku Masya Allah 1.000 sithik. Kudu nggo 1 yuta 2 yuta nggo blonjo. Ning nek ngarep kotak infak gedhe menika. Niku cetile menungso nun sewu lho nggih. Nek mriki mboten enten. Saestu. Semoga kita berebut memberikan infak dan sedekahnya. Inilah tanda-tanda sifat orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak saat lapang dan sempit. Ora sah nunggu dadi wong sugih. Mboten sah. Setiap hari kalau kita itu bisa infak. Mangkat subuhan ning masjid ngesai di 1.000 2.000. Kenapa? Barokahnya harta kita kalau kita buka pagi itu dengan infak. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, setiap pagi turun 2 malaikat dari langit. Malaikat satu mendoakan, ya Allah, berikanlah rezekinya, barokahnya, jaga hartanya orang yang mau berinfak pada pagi hari ini. Didongake. Jenengan yang masjid plung 1.000 2.000, didongake malaikat, rezekinya lancar, berbarokah, dijaga hartanya. Malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, orang yang tidak mau berinfak pagi hari ini, musnahkanlah hartanya, tidak diberikan barokahnya. Siapa mereka? Orang-orang yang bakhil dengan kekayaannya, yang hari itu tidak mau mengeluarkan infak. Ngertos? Milo pendak esuk nek iso mang infak raketan 500 1.000 2.000 pun. Ngertos? Itu kunci lancarnya rezeki kita dan barokahnya rezeki kita. La yang kusul mal bisodakotin, harta nggak pernah berkurang dengan sodakoh, bahkan akan lancar rezeki kita dan barokah. Ngatos. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak di saat lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan senantiasa bisa menahan amarah. Bapak Ibu menawi putranipun menika ndelalah radi boten kepeneran. Dolan bae. Lelono ngaji nang TPA, doain nang masjid, wangel. Ibu-ibu khusus ini kan, ampun duka Bu. Menahan amarahnya. Nek duka mangendika sing sae. Bocah ra kenek kandhani, ngluyur wis dina-dina lele kowe apa dadi menteri luar negeri apa piye lah ngoten. Didongake nesu ning ndongake. Sok mbene nek gedhe dadi menteri luar negeri tenan. Bendino jaluk duit terus war dadi menteri keuangan. Contoh apa? Contohnya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram niku ada kisahnya. Syekh Sudes nggih. Adik-adik tahu nggak Syekh Sudes, Dik? Adik dengarkan, tahu nggak Syekh Sudes? Syekh Sudes yang biasa ngimami di Masjidil Haram ya. Nek dereng nanti bareng-bareng ke Masjidil Haram salat bareng Syekh Sudes. Ya, murotalnya dikenal di dunia. Itu dulunya akibat doa ibunya. Syekh Sudes ketika masih usia sekitar 5 tahunan, masih kecil, ibunya lagi menyiapkan buat kue, akan datang tamu. Tiang Arab menikah menaiki kedatangan tamu, Masya Allah menyiapkan segala sesuatunya. Tahu-tahu datang Syekh Sudes yang masih kecil ini bawa pasir dibiur-biur dengan roti. Ibunya nggih duka pira nesu. Roti wis disiapkan nggo nyambut tamu ngerti putrane dugi mbeto lemah biur ngoten. Nek awake dhewe pripun? Wah, wis kabeh nesu wis ra karo-karuan. Iso banting piring, banting kursi, banting meja. Delalah ibunya ini suruh pergi ke masjid. Kowe iso menar dadi imam Masjidil Haram. Ibunya muarah tapi kalian ndongake. Wis men dadi imam Masjidil Haram. Bocah kok kaya ngene nek bahasane awake dhewe kan. Tenan kok mlayu nang masjid, sakniki dadi imam Masjidil Haram gara-gara marah ibunya ketika kecil dia mengganggu ibunya buat kue. Cobi. Ngatas, mila ibu-ibu nek duka, khusus ibu-ibu lagi ngene kok. Karena doanya ibu itu kepada anak luar biasa. Bapak juga begitu. Tapi ibu itu lebih utama. Ampun duka datang putra waya, Masya Allah. Anakku sing ganteng dewe, sing bagus dewe, rakyat hujan elek. Irenge pesek ireng ya bagus, ganteng, mboten ana apa. Sampeyan ya jadi putih loh ya. Mergo dongane wong tua.
kok delalah anakku ki bodoh. Mboten saya bodoh, pinter. Mergo ki belum tergali kepandaiannya, masih dalam. Muga-muga menjengban ya pinter saestu. Ini doanya orang tua. Maka apa? Tahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh. Tahan amarah kita, jangan mudah marah kepada tetangga, kanan kiri, jamaah, teman. Kita itu jangan mudah marah. Harus kita itu bisa menahan amarah kita. Kalau orang sudah marah, itu namanya dia menuruti nafsunya syaitan. Wal afina 'anin nas, dan yang selanjutnya dia adalah orang yang pemaaf. Langkung-langkung menika wonten wulan Sawal. Wah, kita ini kayak gawe kesalahan karo aku. Dadi banyu ra nyawuk, dadi godhong ra nyuwek. 7 keturunan mboten purun memberikan maaf. Nek gelem ngeki pangapura ngenteni sawalan ngarep. Bar sawal entek kok gawe kesalahan, sok ben nunggu setahun. Niku kesuwen, ngertos. Orang yang baik, tanda-tanda orang bertakwa adalah apa? Dia adalah pemaaf, wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Maka apa? Disebutkan di dalam surat Ali Imran 112, Allah berfirman, "Dzuribat 'alaihimud dhillah ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Manusia itu terus-menerus dilanda kehinaan, kenistaan. Melainkan siapa? Mereka orang yang senantiasa kembali kepada Allah, menjalin tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi dadi wong Islam kuwi aja wong Islam gitu. Sabone ning masjid mendina salat ketemu kok tanggane mencereng ya. Salam wae ra tau cobi. Kita lihat Masya Allah jidatnya hitam, jenggotnya panjang, katoke cingkrang, hati-hati iki, teroris gimana. Ya, wah ustadz nganggo jubah, cingkrang, jenggoten, iki jojo ngesaki bom molotov mboten enten. Paling ngesaki ulek-ulek nih, mboten enten. Jangan takut kepada orang Islam. Orang Islam itu adalah pemaaf. Ngertos? Senyumnya sedekah, menyapanya, baiknya dengan tetangga kanan kiri, dengan orang tuanya, sanak saudaranya, lebih-lebih ini di bulan Syawal. Kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dalam amal kalian. Ngoten. Tahniyah, saling tegur sapa di bulan Syawal lewat WA, lewat SMS, lewat Facebook. Ngoten Bu nggih. Ampun ngadat Facebook esuk-esuk. Pagi hari suami sudah banting lawang, banting kursi. Goreng tempe gosong, saendu raya, saendu siara moco. Update statusnya ibu-ibu yang lagi marah dengan suaminya. Itu namanya membongkar rahasia rumah tangga gitu. Mila jangan salah. Ini apa? Ini kesalahan. Maka apa? Kita harus pemaaf, mudah memberikan maaf kepada sesama manusia. Selama manusia itu ditimpa kehinaan, melainkan mereka orang yang senantiasa menjalin hubungannya dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan menjalin hubungannya dengan manusia. Ngertos? Bodo-bodo nggih teko teng tiyang sepuh sungkem. Kalau bahasa Jawa nggih, sungkem itu artinya apa? Ya munjung teko ning orang tua nggih. Bapak Ibu tiyang sepuh mara sepuh menika dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi itu luar biasa baik. Di Arab juga begitu. Di Arab tuh kalau namanya habis sholat Id, ziarah ke sanak saudara, orang tua, tangga kanan kiri sama dengan kita. Cuma kalau di sana nggak ada acara-acara seremonial halal bihalal, nggak ada. Tapi kalau ziarah silaturahmi sudah itu tuh ada. Bahkan Idnya 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri sama. Nganggo klambine anyar nggih padha ping pindho. Nek awake dhewe ra bisa to, Idul Fitri Idul Adha kok dibaleni neh klambi sing Idul Fitri ngoten nggih napa nggih. Niku nek teng Arab diguyu. Tuku klambi anyar ki minimal pindho Idul Adha Idul Fitri. Ben ketok anyar, labelnya mboten diklethek. Saestu menika kula mboten. Kula sering imamahnya labelnya masih ditempel. Bajunya ini masuk jahitan ini kok masuk tanggal sekian keluar tanggal kesenten. Niku ben iki lho klambiku anyar. Napa menika kerudungku anyar, sorbanku anyar, srandale regane men mboten diklethek. Lah nek dhewe ra isin. Srandal regane 50.000 ora diklethek. Nun sewu ini. Maka apa? Ini contohnya bahasanya apa? Ini adat istiadat yang baik menyambut hari raya. Sesudah itu kita silaturahmi dengan sanak saudara.
kebaikan yang harus kita jaga, dan itu adalah kebudayaan di dalam yaitu kaum muslimin umat Islam di seluruh dunia. Maka inilah sesuatu yang perlu kita jaga. Itu apa? Saling memaafkan di antara kita. Wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai atau menyukai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Milo, semangat kita di dalam bulan Syawal, infak, sedekah, membaca Quran, qiyamul lail, salat malamnya, zikirnya, doanya harus kita teruskan walaupun kita sudah di luar Ramadan. Atas, kalau selama Ramadan bisa khatam sekali, Syawal ya kudu iso. Selama Ramadan sergap sholat jamaah 5 kali, Syawal dan seterusnya juga bisa. Kalau biasanya Ramadan bisa sholat tarawih qiyamul lail, bibar Ramadan bisa qiyamul lail tahajud walaupun sendiri di rumah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita teruskan dan kita bisa istiqomah walaupun kita sudah meninggalkan Ramadan, berlalu meninggalkan kita, dan kita terus bisa menjaga kebaikan-kebaikan kita di dalam bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Inilah pelajaran yang paling berharga yang kita dapatkan di dalam madrasatul Ramadan. Madrasah bulan Ramadan ini menjadikan apa? Kita ini menjadi orang-orang yang sabar, syukur, dan kita bisa banyak-banyak bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah di dalam amal soleh dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak menawi cekap semanten sudah 1 jam ya Mas ya. Lain kesempatan insya Allah kita lanjutkan. Kalau ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya kira ada pertanyaan, mboten, alhamdulillah. Karena nanti saya jam 9 acara walimah ini harus balik lagi ke Sragen. Mohon delalah karipan modal nggih nganti dalu enten acara. Sampai jam 2 belum tidur, pagi ternyata rodok karipan. Adzan subuh lagi 12 mlebu tol kan. Alhamdulillah sampai sini sampai. Niki nanti langsung cabut karena kita jam 9 ada acara di Sragen. Cekak semanten atur kula. Ada pertanyaan? Enggak ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada. Ibu-ibu mboten enten. Mboten enten. Nek mboten enten mboten. Nek mau bertanya nanti wah tanya Ustaz. Ya enggak apa-apa, lihat HP juga enggak apa. Nanti tanya Ustazah Muhimah itu ibu-ibu. Ya. Nanti bisa minta gimana? Bisa kita saling bertanya. Ya. Insya Allah cekap semanten atur kula menawi wonten klenta-klenti dipun kula nyuwun pangapunten. Insya Allah di bulan Syawal ini ya, jamaah kita jamaah Arafah semoga meningkat jamaahnya, bertambah maju jamaahnya, mboten maju sofe ya. Sofe teko ngarep. Ya. Dan amal ibadahnya semakin kenceng, amal solehnya semakin kenceng, dan kita ucapkan bersama-sama di antara kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, dan amalan panjenengan sami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kajian pada pagi hari ini telah kita jalani. Jazakallah pada Ustadz Mujahid atas nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada kita. Semoga bisa kita ambil ibroh dan pelajarannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Takmir. Kepada Prof. Absori, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja mendengarkan ceramah Ustadz Mujahid yang temanya adalah di sekitar halal bihalal. Memenuhi dari pengatur acara takmir masjid yang pertama tentunya selama perjalanan bulan puasa ini suguhan kami melalui ketua panitia barangkali banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan karena sekarang kita belajar menata masjid dengan manajemen yang lebih baik,
dalam waktu dekat kita akan ada evaluasi sekaligus juga untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sekaligus juga bagaimana keadaan anggaran yang sudah terserap selama puasa ini, sehingga dari situ manajemen masjid ada transparansi. Tapi saya yakin kita tidak akan kekurangan karena Masjid Ar-Raufah ini banyak sekali pendapatan atau masukan yang tidak diduga, baik itu berupa dana maupun berupa sumbangan maupun berupa infak sedekah yang cukup melimpah. Ini merupakan barokah kita masjid yang berada di Jalan Beo ini menaungi beberapa RT. Kemudian selaku ketua takmir, saya mohon maaf atas berbagai kekurangan yang barangkali disengaja maupun tidak sengaja. Ini kesempatan yang baik di bulan Syawal dalam rangka penyempurnaan puasa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, secara teknis tadi Mas Akhlis sudah bisik-bisik, ini nanti acara halal bihalalnya gimana? Ya terserah saja, yang baiknya bagaimana. Yang biasanya memang tahun-tahun kemarin kita hanya bersalam-salaman dalam rangka menggugurkan berbagai kesalahan dan khilafan kita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun anak-anak kita. Teknisnya gimana nanti Mas ini yang ngatur, apa sambil keluar dari ruangan ini kita bersalam-salaman. Setelah itu kemudian silakan acara ini bisa diakhiri. Saya rasa itu saja mungkin dari takmir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk acara puncak, untuk acara pengajian dan silaturahmi warga RT 2 dan RT 3 RW 10 serta jamaah Masjid Ar-Raufah ini, untuk acara puncaknya yaitu halal bihalal. Jadi nanti monggo yang sedang makan monggo dilanjutkan saja, dan terus untuk yang nanti setelah selesai nanti posisinya monggo bagi yang bapak-bapak nanti bisa jumeneng ataupun berdiri di tempatnya masing-masing, ataupun yang bapak-bapak bisa menepi di sebelah selatan. Kemudian nanti yang muter nanti biar yang dari luar, yang dari arah depan pintu yang muter. Jadi nanti bapak-bapak yang di depan serta yang di samping selatan berdiri di tempatnya masing-masing menghadap ke utara. Nanti biar yang jalan ataupun yang muter nanti yang anak-anak dan yang dari depan pintu. Kemudian yang untuk ibu-ibu nanti juga bisa, untuk yang ibu-ibu yang berada di pinggir ataupun di dinding ataupun di sebelah utara bisa berdiri atau jumeneng di tempatnya masing-masing. Kemudian yang dari luar bisa nanti jalan untuk muter, jadi nanti langsung posisi keluar. Jadi itu monggo langsung saja, mengingat karena waktu udah siang dan mungkin ada agenda yang lain, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu monggo kula aturi jumeneng atau berdiri, langsung saja. Putih, Pak.